Minhajul Qasidin, ya, 3 juga. Kalau tadi Ibnu Qayyim, hati yang hidup, hati yang mati, dan hati yang sakit. Ya. Hati yang hidup bisa juga hati yang selamat gitu, ya, qalbun salim tadi, ya, qalbun salim. Kalau Minhajul Qasidin, ya, pembagian hati itu pertama hati yang subur dengan ketakwaan, ya, dan riyadhah ruhiyah. Nah, ini kalau bahasa Arabnya qalbun ummira bit taqwa wa zukkiya bir riyadhah wa tuhira an khaba'ithil akhlaq. Jadi hati yang subur dengan ketakwaan dan riyadhah ruhiyah, ya, latihan-latihan rohani. Ia suci dari kejelekan-kejelekan akhlak dan senantiasa meraih jalan menuju hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini hati yang disuburkan dengan ketakwaan. Ya, oleh karena itu ada doa tadi yang saya bacakan di muqaddimah, Allahumma ati hadhil quluba taqwaha. Allahumma ya Allah ati hadhil qulub. Ya, berikanlah kepada kami, kepada hati, ya, ati hadhil qulub, berikanlah hati ini taqwaha, ketakwaannya, wa zakkiha, dan bersihkanlah, fa innaka khairu man zakaha, karena sesungguhnya engkau yang membersihkan hati. Gitu, ya. Nah, kalau di dalam surat Asy-Syams, ya, di dalam surat Asy-Syams, wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dan demi jiwa, ya, demi jiwa dan penyempurnaannya, wa nafsi wa masawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, dia telah mengilhamkan kepada jiwa itu ketakwaan, jalan ketakwaan, dan jalan fujur, ya, dosa. Jadi manusia, ya, atau jiwa punya potensi menerima takwa, punya potensi menerima fujur, ya, itu potensi. Maka, ya, yang harus diasah itu, ya, adalah potensi takwanya. Potensi takwa lah yang harus, ya, terus diasah. Orang-orang yang mengasah potensi takwanya, menyuburkan hatinya dengan ketakwaan, maka inilah, ya, yang kata dalam kitab Minhajul Qasidin ini dia sebagai hati yang selamat, ya, hati yang subur dengan ketakwaan dan riyadhah ruhiyah. Ia suci dari kejelekan-kejelekan akhlak dan senantiasa meraih jalan menuju hidayah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua hati yang sibuk dengan hawa nafsu dan asyik dengan kotoran berupa akhlak tercela. Ya. Nah, ini yang kedua, qalbun makhdhul mashhun bil hawa mundas bil khaba'ith, ya, mulawwath bil akhlaq adz-dzamimah fayaqwa fihi sultanus syaitan littisa'i makanah wa yad'ufu sultanul iman wa yamtali'ul qalb bidukhanil hawa faya'damun nur wa yasiru kal ain al mumtali'ah bidukhan la yumkinuhan nazar wa la yu'athiru indahu zajar wala wa'id. Jadi hati yang kedua, hati yang sibuk dengan hawa nafsu dan asyik dengan kekotoran berupa akhlak tercela, maka akan semakin kuat kekuasaan setan dalam mencengkram hati sehingga iman makin tak berdaya, karena hawa nafsu akan memadamkan cahaya iman. Kemarin itu yang basiroh kan, kalau basiroh sudah tertutup, ya, maka dia tidak bisa lagi melihat, ya. Maka ini pun, ya, memberikan
apa, jadi kalau sudah lemah ya, wayat ufu sultanul iman ya, menutup keimanan ya, wayamtaliul qalb bidukhonil hawa, sehingga hati itu penuh dengan apa, kepulan-kepulan asap hawa nafsu ya, maka hilanglah cahaya. Wayasiru kal ain, maka dia akan menjadi seperti mata al-mumtali'ah bidukhon, mata yang dipenuhi dengan apa, kabut ya, mata yang dipenuhi oleh kabut. La yumkinuha an-nazar, tidak memungkinkan ya untuk melihat, untuk memandang ya, sebab dipenuhi dengan kabut. Itu hati, klasifikasi hati yang kedua yang disebutkan dalam kitab Minhajul Qasidin. Hati yang pertama disibukkan dengan ketakwaan, disuburkan dengan ketakwaan. Hati yang kedua disibukkan dengan hawa nafsu. Kemudian hati yang ketiga ya. Hati yang ketiga ya, hati yang ketiga, hati yang berada di dalam keraguan dan sikap was-was. Nah, ini hati yang ketiga. Hati yang berada dalam keraguan dan sikap was-was. Bila ia mengajak pada kejahatan, maka ia akan merusak imannya. Namun jika kerusakannya sampai pada tingkat membahayakan kufur, ia akan kembali lagi pada kebaikan. Ya. Jadi bila ia mengajak pada kejahatan, maka ia akan ya, merusak. Dalam pembagian nafsu ya, ada berapa jenis tuh nafsu yang dihafal? Nafsu apa aja? Nafsul mutmainnah, nafsu lawamah, nafsu ammaroh. Jadi sebetulnya sarua jeung ieu sama. Nafsul mutmainnah, nafsu ammarah, sama nafsu lawamah. Ya, udah sering dengar kan istilah itu kan? Istilah yang tiga itu pembahasannya sama dengan ya pembagian hati dalam kitab ini, dalam kitab Minhajul Qasidin. Nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Ya. Kira-kira miripnya hati yang mana? Nomor 1, nomor 2, atau nomor 3? Hati yang tenang. Nomor 1. Ya, jiwa yang tenang itu padanannya di sini hati yang disuburkan dengan ketakwaan tadi. Kemudian nafsu ammarah. Ya, sama seperti nomor 2. Nafsu ammarah yang sudah dikuasai oleh hawa nafsu. Jadi hati yang dikuasai oleh hawa nafsu. Ya, tadi yang kedua begitu kan? Ya, dia cenderung ke hawa nafsu. Nah, kalau di pembagian nafas itu nafsu ammarah. Innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu condong, cenderung untuk memerintahkan kepada ya keburukan, kecuali orang yang dirahmati oleh Tuhan, oleh Allah. Jadi mirip nafsu ammarah. Nah, yang ketiga, ini hati yang was-was, penuh keraguan. Hati yang berada di dalam keraguan sikap was, itu mirip seperti pembagian nafsu itu nafsu lawamah. Lawamah itu yang senantiasa ya mencela, mencaci dirinya, nafsu lawamah. Ya. Kenapa dia sering mencela, mencaci dirinya? Ya, karena ketika dia terperdaya ya oleh nafsu, kemudian terjerumus dalam kubangan ya keburukan, ketika itu dia menyesal. Ya, lalu kemudian balik lagi ya menyadari, tapi nanti dia kalah lagi. Ya, begitulah terus. Ya. Nafsu lawamah.
Ini ibarat seperti hati yang nomor 3 di sini, yang berada dalam keraguan. Bila ia mengajak pada kejahatan, maka ia akan merusak imannya. Namun jika kerusakannya sampai pada tingkat membahayakan, ia kembali lagi kepada kebaikan. Balik lagi. Ya, ini mirip seperti nafsu al-lawamah. Nah, ini barangkali jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala terkait dengan pembagian hati ya, di dalam kitab Minhajul Qasidin. Dan ini adalah lanjutan yang tersisa, pasal yang tersisa dari pembahasan tentang keajaiban hati ya. Mungkin ditambahkan sedikit ya, terkait dengan sistem kerja ya, kerajaan hati atau jiwa ya. Kita tahu bahwa hati ini kan menjadi pertempuran ya, menjadi medan pertempuran ya, antara sponsor kebaikan dengan sponsor keburukan. Kalau sponsor kebaikan dimotori oleh malaikat, sponsor keburukan dimotori oleh ya, iblis, setan ya, beserta dengan bala tentaranya ya. Nah, hati bagaikan kerajaan kan, kemarin disebutkan itu hati bagaikan kerajaan ya, dia ibaratnya sebagai seorang raja atau seorang perdana menteri gitu dah ya. Maka dalam sistem kerja ya, kerajaan hati ini ya, Imam Al-Ghazali ya, beliau mencoba untuk memberikan analogi kepada kita ya. Jadi kata dia, sebagai raja hati punya beberapa aparatur yang punya fungsi atau punya tugas yang berbeda ya. Katanya akal ya, diantara aparaturnya itu ya, hati kan raja ya, jadi ada aparatur-aparatur yang membantu hati. Ada akal ya, menjabat sebagai perdana menteri, panca indera sebagai intelijen, nafsu syahwat sebagai bendahara yang punya karakter dasar ingin memperkaya diri sendiri untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan duniawi. Selanjutnya adalah nafsu godok, diibaratkan sebagai aparat militer yang punya kecenderungan superior terhadap pihak lain. Terakhir adalah tangan, kaki, serta anggota tubuh lainnya yang diibaratkan sebagai rakyat ya. Nah, ketika hati yang berperan sebagai raja mampu mengondisikan semua aparaturnya dengan baik ya, maka negara manusia ini ya, akan menjadi kondusif, stabil, dan makmur ya, serta bisa meraih kebahagiaan. Sebaliknya, jika hati tidak mampu mengendalikan sifat dasar aparaturnya atau bahkan hati punya karakter buruk, maka manusia sulit mendapatkan kebahagiaan, bahkan bisa jatuh pada jurang kehinaan. Bagaimana ya, cara kerjanya ya, siklus ya, kerja aparat negara manusia ini ya. Nah, beliau kemudian memberikan satu lebih didetailkan lagi, misalkan ya, panca indera yang menjabat sebagai lembaga intelijen berfungsi untuk mendapatkan dan mengumpulkan informasi dari pihak luar. Informasi tersebut kemudian disampaikan kepada Perdana Menteri akal. Kemudian semua informasi tersebut akan disimpan di sebuah server atau gudang informasi yang berdomisili di akal bagian tengah. Selanjutnya informasi dari Perdana Menteri ini akan disalurkan kepada sang raja hati untuk kemudian membuat sebuah keputusan dan mengambil sikap.
Jika hati bersih, ia akan menyuruh rakyat anggota tubuh untuk berbuat baik. Jika hati kotor, tentu akan sebaliknya. Itu cara kerja seperti itu. Ya. Jadi panca indera itu dia akan mengumpulkan informasi dari pihak luar. Nanti informasi itu kemudian dikirim kepada Perdana Menteri akal, ya. Lalu informasi-informasi itu disimpan di akal bagian tengah, ya, di servernya, di gudang informasi. Nah, kemudian nanti disalurkan, disampaikan oleh Perdana Menteri akal kepada raja, kepada hati. Maka hatilah kemudian yang memberikan keputusan. Ya, hati yang memutuskan. Ya, tapi tentu cara kerjanya ya jangan kita bayangkan cara kerjanya di informasi di panca indera sapoe ke akal sapoenya lila gitu kan. Ya, ini kerjanya ya kerja otomatis tuh ya kerja otomatis gitu ya. Nah, ini dikasih contoh. Misalkan contohnya, misal telinga intelijen, panca indera kan? Telinga intelijen mendengar suara adzan. Informasi adzan ini akan dilaporkan kepada akal Perdana Menteri untuk kemudian disimpan di akal bagian tengah, pusat informasi. Berikutnya, informasi adzan ini akan disampaikan kepada raja hati. Maka jika kondisinya baik dan bersih, raja akan menyuruh bendahara syahwat agar mengeluarkan anggaran, dan aparat militer ya atau godok ya, melakukan pengawalan serta menyiapkan segala sesuatunya untuk berangkat ke masjid dan anggota-anggota tubuh yang lain. Yang kata Nabi tadi, idza sholahal jasadu kullu. Kalau bersih ya maka semuanya ya beres semuanya. Idza sholahal jasadu kullu. Tapi wa idza fasadat, kalau rusak maka rusaklah semuanya. Seluruh tubuhnya, seluruh jasadnya akan rusak. Nah, begitulah ya kira-kira situasi atau siklus pergerakan dalam tubuh manusia ya jika ditelisik ya dengan cara slow motion ya. Dan siklus ini akan terus beroperasi sepanjang hayat ya, dan membentuk kehidupan manusia yang berjalan secara dinamis. Ya, itu begitulah ya seterusnya. Ya. Nah, belum lagi nanti kan belum ada bisikan-bisikan itu. Ya, ini belum ditambahkan. Ya, jadi hati ketika akan memutuskan itu kemudian ya ditambah tadi provokator ya, ada provokator kebaikan, ada sponsor kebaikan, ada sponsor ya kejahatan, sponsor keburukan. Dua-duanya ini akan saling ya berperang, pengaruh mempengaruhi, karena hati menjadi medan pertempuran gitu. Ya, mungkin kalau sholatnya sholat subuh ya, misalkan sholatnya sholat subuh, nah itu pertempurannya menarik, ya, menarik sekali. Ya, perang hebat. Ya, kata malaikat sudah waktunya sudah bangun. Terus cek hiji deui karake adan can komat keweh. Gitu kan. Ya, santai masih kena adan. Tungguan can komat, jarak tinu adan ka iqomah teh 10 menit. Kan lumayan 10 menit. Sok tarik heula selimut, tambah dengan tadi bisikan-bisikan. Bahwa bisikan kebaikan dan keburukan itu terus berjalan seperti itu. Kita orang yang beriman itu oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan ya waiz ya, yang membisikkan kepada kebaikan ada. Makanya kan sering kita barangkali ada semacam hadithun nafas ya. Hadithun nafas itu dialog batin, dialog diri ya. Ya, sering ngalaman kan seperti itu. Ada perang batin. Nah,
Ketika perang batin itu kira-kira itu sedang terjadi pertempuran, begitu ya. Nah, terkait dengan wa'id ya, wa'id pemberi nasihat ya, yang Allah Subhanahu wa taala ya berikan kepada orang-orang yang beriman itu di dalam tafsir Ibnu Katsir ya disebutkan dalam membahas siratal mustaqim itu ya, siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, ada satu hadis yang dikutip oleh Ibnu Katsir menggambarkan tentang siratal mustaqim ya, tentang jalan yang lurus. Ya. Digambarkan dalam hadis itu Nabi memberikan perumpamaan tentang siratal mustaqim. Berikan perumpamaannya seperti apa? Katanya siratal mustaqim itu diumpamakan seperti jalan yang terbentang. Ya, jalan yang terbentang lurus, kemudian di sisi kanan dan di sisi kirinya itu ada tembok. Ya, sisi kanan, sisi kiri ada tembok. Nah, kemudian ya di awal jalan dan di ujung jalan itu, di penghujung jalan itu ada penyeru ya. Penyeru yang pertama menyerukan ya kepada orang-orang yang sedang melintas di jalan itu, "Hei, ya, kalian ya berjalanlah lurus, jangan belok-belok." Ya, ada wa'id ya, ada penyeru yang menyerukan agar orang-orang yang sedang melintas di jalan itu agar melintas ya, fokus pada jalan yang terbentang lurus itu, jangan belok-belok. Nah, kemudian di kedua tembok itu sisi kanan sisi kiri disebutkan di sana ya ada pintu-pintu ya. Jadi ada pintu-pintu yang ditutup dengan ya hordeng, sitar ya, ditutup dengan kain penutup dengan sitar ya, dengan hijab ya. Yang ketika ada orang-orang yang sedang melintasi jalan tersebut ya, sering ada yang kemudian berdiam ya karena mendengar dan melihat hiruk pikuk di balik tirai tersebut ya. Ya. Ada hiruk pikuk, ada hingar-bingar ya di balik tirai. Ya, tidak jarang orang yang sedang melintas itu kemudian ya berhenti dan ingin membuka tirai itu, ingin masuk. Nah, di situ pun ya Allah Subhanahu wa taala ya dia di jalan itu pun ya ada penyeru yang setiap kali orang yang melintas itu akan membuka diingatkan, "Waihak, ya, celaka kamu, jangan kau buka, jangan kau masuk. Sekali kau masuk ya maka engkau akan ya celaka." Ya, jadi diingatkan. Jadi pengingatnya itu dua, yang dia di ujung jalan, kemudian juga pengingat ya ketika ada orang yang melintas jalan ingin membuka tirai, bahkan ingin masuk ya karena tergiur dengan hingar-bingar ya, kerlap-kerlip barangkali jalan kali ketingali hordeng transparan model kieu tanya kan ketingali cahaya kerlap-kerlip dan sebagainya ya naon gitu kan ya. Ini pengen lihat, tapi diingat ya, diingatkan, "Waihak, celaka kamu ya. Fokus ke jalan yang terbentang lurus ya." Nah, seperti itu. Nah, kemudian Rasulullah SAW menjelaskan ya perumpamaan itu. Kata Nabi, sirotol, jalan yang terbentang lurus itulah Islam. Ya, jadi jalan yang terbentang lurus itulah Islam. Kemudian penyeru yang ada di ujung jalan yang mengatakan kepada orang yang melintas itu, "Hei, berjalanlah kamu fokus, ya, jangan bolak-belok." Itu adalah Al-Quran. Al-Quran yang senantiasa membimbing kita. Nah, kemudian tirai-tirai
ya, yang menutupi pintu-pintu yang ada di dinding-dinding tadi itu adalah ya hududullah. Ya, itu adalah batasan-batasan Allah. Ya, maharim Allah, hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan penyeru ya yang mengingatkan setiap kali ada orang yang sedang melintas kemudian ingin membuka tirai itu diingatkan, waihak, celaka kamu, jangan kau masuk. Kalau kau masuk maka kau akan binasa, kau akan ya terjerumus. Ya, itu adalah malaikat ya, yang Allah kirimkan kepada hati setiap hambanya yang beriman. Gitu. Jadi kita ini ada waiz, gitu. Jadi ada pemberi alarm gitu. Nah, tinggal alarmnya itu ya akan fungsinya itu akan memberi efek itu ya tergantung kebersihan hati tadi. Ya, tergantung kebersihan hati. Ya, ya kalau hatinya setengah kotor, kemudian telinganya setengah tuli, gitu kan, sehingga alarm kenceng seperti apapun, ya kurang terdengar gitu kira-kira. Ya, kalau ya hatinya setengah kotor, ya matanya juga agak-agak rabun, gitu kan, matanya agak-agak rabun. Ya, bagaimana kita bisa konsentrasi? Ya kira-kira seperti itulah. Ya. Maka waiz itu tentu akan fungsinya akan lebih memberikan efek bergantung dengan ya, kebersihan dan kesucian hati. Ya. Oleh karena itu ya kemudian Imam Al-Ghazali ya mengatakan ya, kata beliau setelah tadi memberikan gambaran tentang aparatur kerajaan hati ya, kerajaan jiwa. Al-Ghazali menyarankan agar kita bisa menjaga kesucian hati dengan cara mengondisikan nafsu syahwat dan godok. Ya, jika keduanya belum bisa kondusif, redamlah dengan cara mujahadah, karena hawa nafsu tidak mungkin dimusnahkan ya, dan akan menemani perjalanan hidup manusia. Dengan hawa nafsu yang kondusif, negara manusia bisa berdiri dengan kokoh. Ya, jadi harus menjaga kesucian hati, mengondisikan nafsu syahwat. Mengondisikan nafsu syahwat itu perlu mujahadah, perlu kesungguhan. Ya, mujahadah. Makanya ada mujahadatu mujahadatun nafas. Ya. Dan nafsu itu tidak bisa dihilangkan. Ya. Ini nafsu bisa dihilangkan? Nggak bisa. Kalau nafsu dihilangkan ya manusia mungkin nggak bisa hidup. Ya itu nggak bisa hidup. Kalau nafsu dihilangkan, manusia tidak bisa hidup. Ya. Jadi nafsu itu bukan dihilangkan, tetapi dikondisikan. Kalau di sini bahasanya apa? Dikondisikan supaya kondusif. Ya. Nafsu itu dikendalikan, gitu. Bukan dihilangkan. Ya. Kalau dihilangkan ya manusia nggak bisa hidup. Kalau dihilangkan, ya sudah tidak ada hasrat lagi, gitu kan. Namun nafsu dihilangkan mah, nanaon sudah nggak mau gimana lagi? Ya hirup kemarin nges alim, gitu. Tidak ada. Kalau tidak ada nafsu, manusia itu disebut manusia ya ada nafsu, ya begitu. Nah inilah akhir dari pembahasan ya, lanjutan dari keajaiban hati. Ya, saya kira kita cukupkan sampai di sini. Ya, mungkin untuk selanjutnya dilanjutkan dengan sesi diskusi tanya jawab atau ya tambahan-tambahan, insyaallah menambah kemanfaatan. Itu saja mungkin yang dapat disampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Yang benar datang dari Allah, yang salah
dari kekeliruan pribadi saya sendiri. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.